Mama selalu ngeluarin darah dari hidung. Hah? Mama selalu Kayak ngeluarin mimisan darah. gitu kan? Kayak mimisan. Tapi Akang tahu nggak kalau misalkan keran air dikeluarin gitu kan, tapi sedikit, tapi kan tetap ngocor gitu ya. Iya. Kayak gitu Kang keluar darahnya. Aduh. Serangga gitu. Alah. Kayak dari dari hidung, pas udah diruqyah udah beres, ada serangga katanya dari hidung terus terbang dia keluar. Nah, dari situ sembuh. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 221063 atau DM ke @urban1063fm. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Selamat malam anak Urban, kembali lagi bersama Roni di setiap malam Jumat. Yang seperti biasa sudah ada narasumber yang memberikan ceritanya malam hari ini tentang kejadian yang tak kasat mata yang beliau alamin. Dan buat kamu anak Urban yang masih di jalan, yang menuju arah pulang, yang lagi mendengarkan di dalam mobil, ini akan ada cerita seru yang bisa bikin bulu kuduk kamu berdiri. Malam hari ini anak Urban, sebuah kejadian dari seorang anak kecil waktu itu, dan dia mengalami di saat ada kegiatan di sebuah sekolahnya, yang sampai saat ini beliau tidak bisa menghilangkan ingatannya tentang kejadian yang waktu kecil tersebut. Selain itu berlanjut ceritanya terhadap ibunya sendiri yang terjadi ada suatu bisa dibilang santet yang terjadi kepada ibunya, yang mengalami setiap azan maghrib ibunya sering kesurupan. Dan buat kamu anak Urban yang penasaran seperti apa cerita dari narasumber malam hari ini dan sosok narasumber malam hari ini, kamu boleh langsung akses secara live di www.urban1063fm atau bisa melalui akun TikTok kita di cerita.urban. Oke anak Urban, tidak berlama-lama langsung kenalan saja bersama narasumber malam hari ini, yaitu Kang Ayi Rahmat. Selamat malam Kang Ayi. Halo, selamat malam Kang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Nah, kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang sih lagi membangun bisnis ya, bisnis. Terus sibuk juga di pekerjaan, karena basicnya saya juga sebagai pekerja di salah satu startup di Jakarta. Oh Jakarta. Tapi kalau saya sendiri ditempatkan di Bandung, jadi terus WFH dan WFC aja sih gitu. Oke, enak banget sih. Sambil WFC-an, sambil waktunya lebih fleksibel, saya coba bangun bisnis gitu. Bisnisnya apa? Alhamdulillah punya kedai kopi lah. Kedai kopi. Nah ini anak Urban, kedai kopi yang menurut Roni ini cocok banget ya di saat kita lagi mendengarkan siaran malam hari ini ataupun lagi menyaksikan Urban Legend. Boleh sambil kita ngopi. Ngopinya apa? Di Bandung ini kopi yang paling enak, yang pas buat pencinta kopi, yaitu Topologi gitu. Ini ada Topologi, itu yang Kang Ai sendiri ya? Ya, alhamdulillah punya saya sendiri. Ada udah berapa kedai Kang? Sekarang 2, ya mudah-mudahan OTW 3, OTW 4 lah ya Kang. Amin. Mudah-mudahan kayak kopi shop yang di Bandung yang banyak sekali ya Kang ya. Betul. Nah ini posisinya kedainya ada di mana Kang?
Yang pertama, outlet pertama itu di Jalan Tasikmalaya, di area Laswi dekat IBCC Mall. Terus yang kedua ada di Cinunuk di Jalan Arjuna di daerah Cinunuk gitu kan. Oh, Cinunuk tuh. Jadi kalau yang Bandung Timur nggak usah langsung udah ada tuh. Terus kalau yang deket Urban ini ada anak Urban. Dekat Urban tuh ada deket IBCC Jalan Tasik ya. Jalan Tasikmalaya. Tasikmalaya itu kamu tinggal datang saja. Kalau kata bahasa Sunda Moal Birek, di situ ada topologi. Ini enak banget. Roni sambil siaran sambil nyobain topologi kopi ini yang gula aren ya Kang? Betul, kopi susu gula aren. Betul, goli susu gula aren yang anak Urban pasti sudah tahu lah. Tapi kan yang namanya ngopi itu harus cocok-cocokan ya Kang. Betul. Nah ini apa spesialnya topologi nih Kang, gula arennya? Spesialnya topologi yang pasti karena basicnya orang-orang Bandung itu sukanya ya kita sebut aja kita harus realistis. Kopi susu nomor 1 di Bandung kan pasti Makmur Jaya. Iya. Nah, sebisa mungkin saya juga rasanya hampir sama dengan Makmur Jaya lah. Tapi yang lagi lebih spesial adalah harganya lebih murah. Kita cuma di harga 16.000 per 1 cupnya gitu. Ah, seriusan? Ini? Itu 16.000 Bang. Seriusan kali? 16.000. Ntar cobain. 1 cup 200 ml ya kita sama dengan kopi shop 16.000 tapi rasa kayak harga 38.000 ya. Ngeri nih. amin. Ini udah pas banget nih sama kalau Roni emang suka banget Kang yang creamy gitu ya. Karena emang basicnya sering jadi kalau dikasih kopi pahit itu agak gimana gitu ya kalau saya. Tapi topologi ini cocok untuk kamu anak Urban yang sambil mendengarkan, sambil menyaksikan secara live cerita Kang Ai karena selain beliau bisnis kopi ini ternyata ada cerita yang kita bisa dengarkan anak Urban karena cerita ini menyangkut keluarganya yang mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat kita gimana cerita untuk bisa dibilang menjaga seorang ibu ya dari hal-hal gangguan-gangguan yang tak kasat mata. Nah, Roni baca Kang Ai sedikit bahwasanya ibu itu kena serangan santet, Kang. Itu cerita bisa kena serangan santetnya gimana? Awalnya sih mungkin karena ketertarikan di dunia bisnis dan diganggu di dunia bisnis lah ya Kang ya. Karena basicnya orang tua saya juga wirausaha. Jadi mungkin dia ada ketertarikan ke sana dan awalnya diganggu, ditawarkan. Jadi orang tua saya mulai penasaran apa sih maksudnya gitu kan. Jadi setelah dari situ dan ibu saya menolak dengan kejadian tersebut, nggak mau lah ini mah kayaknya menyangkut hal-hal yang gaib gitu kan. Untuk lintas-lintas agama lah gitu. Jadi setelah menolak tawaran tersebut jadinya diganggu lah gitu. Jadi mereka nggak senang kalau ibu saya menolak gitu. Oh jadi awalnya karena ibunya Kang Ai usaha terus ditawarin bisa dibilang penglaris gitu ya Kang? Bisa dibilang penglaris. Itu datangnya dari siapa yang nawarin? Dari mimpi Kang. Oh jadi bukan ada orang yang datang nawarin buat jadi penglaris? Bukan. Awalnya dari mimpi. Dia ditawarkan 1 kali, ditawarkan 2 kali sempat menolak, ditawarkan 3 kali penasaran. Terus ketika ibu saya sama bapak saya ke sana, ini mah udah melenceng dari ilmu agama nih. Jadi udahlah balik aja. Nah semenjak dari situ kejadianlah hal-hal yang tidak diduga gitu. Oh jadi sempat datang kemana maksudnya? Ke salah satu, jadi di mimpi itu tuh disuruh datang ke salah satu danau di Jawa Barat. Oh dikasih kode. Dikasih kode lewat mimpi itu pertama hari pertamanya ditawari, ibu mau nggak dagangannya laris? Kalau mau laris coba datang ke sini ke tempat ini, saya nggak bisa sebut lah ya. Ya. Nah ibu saya masih denial lah di situ kan. Terus yang kedua ditawarin lagi lewat mimpi dengan orang yang sama, kejadian yang sama, bahasa yang sama, masih tetap denial. Terus yang ketiganya ibu ini penasaran gitu, ini siapa sih gitu, orang berbaju putih, terus agak gondrong gitu ya, menawarin terus gitu, disuruh ke tempat salah satu danau ini di Jawa Barat. Akhirnya penasaran, datanglah ibu saya ke sana sama bapak pakai motor. Ya itu, kayaknya ini udah melenceng dari agama lah gitu.
Akhirnya pulang, pas dari pulang situ banyak hal-hal aneh yang tidak diduga sih. Salah satunya Kang, Kesurupan terus tiap maghrib pas mau adzan. itu pasti. Itu pasti. Wow. Itu kejadian yang salah satunya pertama ya. Padahal kan kalau misalkan secara logika, ya ibu Kang Ai kan menolak ya. Betul. Kan harusnya kalau menolak ya jadi dijauhkan gitu, maksudnya tuh tidak ada gangguan. Tapi karena mungkin menolak, tapi sempat cari tahu nggak Kang? Maksudnya dalam arti ke orang pinter kah gitu? Enggak, karena kan ya mungkin mereka juga masih muda terus polosan gitu ya Kang ya. Mhm. Jadi nyari tahu dulu, setelah nyari tahu terus beberapa syaratnya mereka lakukan itu mungkin yang jadi nempel mungkin ya. Iya. Entah itu air minumnya ada yang disuguhin gitu kan. Ya. Nah mungkin salah satu syaratnya mereka penuhi, kalau nggak salah ibu saya juga sempat mandi di salah satu danau tersebut, ikut nyebur juga. Oh, Jadi karena salah satu penasaran. syaratnya itu disuguhin minuman dan dia harus minum. Terus yang kedua dia harus nyebur, ya masih berpakaian. Sama ibu sama bapak saya harus nyebur ke sana. Harus ngasih makan ikannya, pakai makan ikan yang di sana disediakan. Nah, setelah dari kejadian 2 itu, ibu saya sempat menolak karena kayaknya ini udah ada yang aneh lah gitu. Makanya kabur gitu kan. Oh. Pulang lagi lah. Jadi kasarnya kalau menurut bahasa kita sekarang mah nggak diikhtiaran sebenarnya Kang. Ya. Maksudnya dalam ternyata tidak dilakuin apa yang dalam mimpi itu diperintahkan gitu. Iya, mungkin mereka udah kesel gitu. Lu udah ngelakuin 2 stepnya tapi kenapa nggak dilakuin selanjutnya gitu kan. Jadi mereka mungkin marah. Jadi ya mereka ngasih ngasih beberapa kejadian yang bisa dibilang mungkin menaruhkan nyawa orang tua saya sih gitu. Hah? Bisa sampai segitunya Kang. Tumbal gitu maksudnya? Merinding coy. Bisa sampai ya mematikan dirinya sendiri, kayak misalkan ngirim, ini kejadiannya sampai ada orang yang nyariin mama ke rumah. Buat? Ya nyariin aja. Itu Gak kenal tapi. Gak kenal. Itu kejadiannya ketika mama saya lagi nggak di rumah. Terus tetangga-tetangga itu ada yang nyariin katanya. Bawa-bawa koper. Aduh. Ke rumah gitu Kang. Emang siapa ya nggak tahu juga gitu. Terus beberapa kali ya itu tuh bukan 1-2 orang gitu yang nyari ke rumah tuh. Jadi beberapa orang coba nanyain ibu ini di mana gitu, letaknya gitu kan. Untungnya sih nggak sampai ke rumah, detail tahu rumahnya gitu. Jadi cuma tahu gangnya aja, cuma tahu daerahnya aja. Sampai dicariin segitunya Kang, karena mama saya menolak untuk melakukan ritual. Oh. Tapi nggak sempat ada salah satu yang ketemu atau maksud dalam arti Nggak sempat ketemu dengan keluarga kita. Untungnya sih. Ya kan kadang-kadang suka ya banyak sekali narasumber yang kesini yang banyak yang kejadian kayak gitu Kang. Biasanya kalau misalkan ada sesuatu yang ini, nah orang-orang yang datang itu tuh biasanya dapat mimpi lagi, suruh temuin tuh. Betul. Daerah ini, ketemu ibu ini, nanti kamu bakal ini gitu. Betul. Itu kejadian juga setelah mama saya menolak melakukan ritual yang ketiganya. Itu datang lagi lewat mimpi dengan bahasa Sundanya kayak gini. Nyanaha maneh teu ngalakukeun syarat anu selanjutnya gitu. Astaga. Nah maneh cenah bet kabur, intinya kayak gitulah. Kalau bahasa Indonesianya ya kenapa kamu nggak ngelakuin syarat selanjutnya, kenapa malah kabur gitu. Nah setelah dari situ baru ada orang yang nyariin lah, ada hal-hal kejadian yang aneh lah di rumah gitu. Ngeri ya. Maksudnya tuh ya itu cuman mimpi doang ya Kang. Maksudnya bukan ya kecuali kalau misalkan maaf ya maksudnya orang tua Kang Ai, aduh gimana ya dagangan saya biar laris, nyari nih gitu ya. Betul. Ikhtiar yang instan gitu kasarnya. Nah kan itu beda cerita ya Kang. Beda cerita. Gitu. Tapi ini mah ya itu cuma lewat mimpi doang ya. Cuma lewat mimpi, pancingan mungkin lah ya. Ya pancingan biar tergoda, tapi ya alhamdulillah mungkin orang tuanya Kang Ai salah satu ibunya imannya kuat dan tidak tergoda lah dengan godaan-godaan yang terjadi lewat mimpi. Nah anak urban, ini seru ceritanya dari Kang Ai karena ada 2 cerita yang bakal Kang Ai cerita dari Kang Ai sendiri pribadi dari waktu kecil gangguan gaibnya seperti apa, dan sekarang yang cerita berikutnya adalah yang ibunya yang tadi lewat mimpi untuk gimana caranya dagangannya laris, tapi alhamdulillah ibunya tetap imannya kukuh kuat untuk tidak melakukan hal-hal sedemikian rupa.
Nah, anak Urban, penasaran cerita detail seperti apa dari Kang Ayi Rahmat? Kita langsung saja dengarkan, inilah awal kisah dari Ayi Rahmat. Urban Legend. Semua tempat punya cerita. Urban Radio. Halo anak-anak anak urban, perkenalkan nama saya Ayi Rahmat Mulyana. Saat ini saya sebagai pekerja swasta, salah satu startup di Jakarta dan sebagai wirausaha juga. Eh, Banyak hal-hal mistis yang saya dan sebagai saksi gitu ya. Hmm. Tapi dari saya pribadi, dari saya sendiri itu sebenarnya orang yang sangat logik gitu ketika mengalami hal-hal tersebut. Ketika orang tua saya sendiri mengalami hal tersebut itu saya tidak langsung berpikir hal-hal yang mistis gitu. Bahwa saya tuh pasti mikirnya ini pasti ada medisnya dulu gitu. Karena berawal dari saya berpikirnya masih logis. Pertama kejadian sih yang saya masih ingat sampai sekarang, kejadian waktu masih SD lah ya, sekitar tahun 2006 atau 2007 lah. Di salah satu SD di Cihampelas. Jadi ketika itu orang guru olahraga itu kan dekat sama kita ya. Ada beberapa murid yang dekat dengan guru olahraga dan di situ guru olahraga inisiatif untuk bikin namanya malam tahajud. Malam tahajud itu dilaksanakan di hari Sabtu malam ke malam Minggu gitu. Di beberapa momen memang malam tahajud itu normal-normal aja ya, mungkin ketakutan anak kecil waktu itu masih wajar lah, tapi untungnya ada beberapa anak-anak dewasa juga yang ikut di area-area sekitar. Ya mungkin sekitar 5 sampai 10 orang lah. Jadi setiap minggunya tuh beda-beda orangnya lah. Ya di satu hari ketika malam tahajud itu dimulai jam 2 lah, sekitar jam 2 itu kan pasti kita beranjak dari musola, jadi kita tuh nginapnya di salah satu musola SD tersebut. Ketika jam 2 bangun untuk memulai wudhu dulu, itu kan otomatis namanya anak kecil kan takut untuk berangkat sendiri lah ya. Betul. Ke kamar mandi. Jadi lokasi kamar mandinya itu di belakang gedung kelas. Jadi kelasnya itu berjejer, di belakang itu kamar mandi. Ya selayaknya SD zaman dulu lah. Ya. Tapi udah ada MBG belum, Kang? Belum. Oh, belum. Ada Oke. MBG. Lanjut, Kang. Jadi ketika dulu itu infonya sih bangunan bekas rumah sakit ya. Infonya sih. Jadi lokasi kamar mandinya di belakang. Ada kamar mandi guru, kamar mandi wanita, dan kamar mandi khusus pria. Itu lorong ke panjang gitu. Di sebelah sana sih juga memang ada tempat untuk makan jualan lah ya. Ada yang jualan satu orang gitu. Ada brankasnya gitu. Nah ketika jam 2 malam itu saya berangkat ke kamar mandi dengan teman-teman saya. Sekitar 3 atau 4 orang. Nah tiba-tiba saya pertama tuh yang ngeh kalau di pojok dekat brankas jualan itu tuh ada yang berdiri. Warna putih tuh. Bisa dibilang itu pocong lah ya. Kalau saya sebutnya itu saya yang ngeh pertama. Lah itu apaan ya? Terus teman-teman juga, kalau saya yang ngelihat sendiri sih itu halusinasi mungkin ya. Tapi ini juga teman-teman yang lainnya pada ngelihat juga gitu. Itu apaan gitu. Itu pocong. Jadi semuanya pada teriak, sekitar 4 orang kabur lagi ke musola, lapor ke guru olahraga saya. Itu ada pocong. Ya orang mana sih yang mau iseng di jam 2 subuh itu. Terus orang di sekolah itu cuma kita beberapa orang gitu, nggak ada lagi. Nah momen itulah yang pertama kali saya ngelihat. Ya semoga lah, saya berdoanya semoga itu bukan hantu asli lah ya. Mungkin ya bisa dibilang mungkin orang iseng aja. Tapi alhamdulillah sepengalaman saya sih belum pernah, dan saya tidak mau mengalami hal tersebut gitu ya. Karena
menguras energi juga. Itu bentuknya punten Kang motong. Bentukan yang kelihatannya tuh pocong atau asli atau yang di mata Kang Ayu itu misalkan kan suka ada yang lihat itu pocong tapi cuman bayangan putih tapi kayak kelihatan segininya diikat gitu. Enggak, itu sebadan-badan dia lagi berdiri Kang. Di Waduh. pojok. Di pojok sebadan-badan dia berdiri, ya gitu aja selayaknya pocong di film-film gitu ya. Iya, iya. Berdiri kain putih terus ngelihat ke kita. Ngelihat ke kitanya tuh kayak apa? Oh, si lehernya Lehernya gitu tuh. minggir. Terus gini nih. Bisa sampai merinding. Tapi kelihatan mukanya Kang. Kelihatan mukanya hitam. Hitam Hitam rata. polos, hitam rata. Wow. Itu nggak jauh lah, mungkin sekitar 5 meteran dari. Wah, deket lah. Lumayan deket. Tapi kelihatan ikatannya. Kelihatan, jelas banget itu. Itu jelas banget kelihatan. Terus. Ya setelah dari situ ya kita teriak, lapor ke guru. Gurunya juga pasti nyoba nenangin. Ya jadinya kita bareng-bareng ke sana sama gurunya, sama teman-teman yang lain. Untuk untuk lanjut wudhu. Ya, pastiin lah ya. Untuk lanjut wudhu, dan ketika lihat ke sana sih udah kosong, nggak ada apa-apa. Itu sih kejadian selama hidup pertama saya ngelihat makhluk yang kayak gitu. Ya, tapi Kang, ntar motong lagi, maaf. Ya penasaran nih. Tujuannya guru untuk ngadain malam tahajud itu apa? Itu mungkin apakah agenda sekolah kah atau emang inisiatif aja guru buat ngasih pendidikan agama ke anak-anak gitu? Nggak ada agenda dari sekolah resmi sih. Itu kan lebih ke, jadi guru olahraga itu punya kedekatan emosional lah sama beberapa murid kesayangannya lah. Termasuk saya dan teman-teman saya. Jadi guru olahraga itu senang sama anak ini, jadi entah itu dididik lebih baik atau diceramahin lebih baik gitu kan. Jadinya diajak aja, ya udah ikut yuk malam Tapi tahajud. banyak kan Kang? Banyak, udah kurang lebih 10 orang, 8 orang. Oh, kirain nggak satu kelas gitu, enggak? Enggak, jadi terpilih juga sih. Oh, tapi kalau orang lain, misalkan anak yang lain mau ikut, ya monggo gitu. Tapi cuma biasanya sih beberapa anak kesayangannya aja yang ikut gitu. Lanjut tuh. Itu sih jauh-jauh dari pengalaman SD di tahun 2006-2007. Paling mengerikan lagi tuh di zaman saya SMA sih. Salah satu SMA juga di Ciamplas atas, tapi ini. Kalau tadi kan SD saya Ciamplas bawah. Sekarang SD di SMA atas. Ini SMA-nya cukup terkenal juga sih. Jadi memang di area tersebut itu bisa saya bilang SMA-nya itu lumayan gelap sih, lumayan banyak lorong-lorong dan cukup angker katanya. Tapi saya masih belum merasakan hal-hal yang aneh ketika saya masuk ke sana. Terus ya mungkin karena aktivitas SMA itu masih di siang hari, pagi hari, jadi tapi memang auranya beda ketika masuk ke sore hari dan malam hari sih. Di SMA perubahan tersebut, ini ya Kang. perubahannya. Jadi pada saat SMA itu ada momen namanya pensi. Pensi. Jadi siapa yang mau ngajuin untuk jadi panitianya, entah itu panitia logistik atau keamanan dan lain-lain. Waktu itu saya menjadi pihak keamanannya dari SMA tersebut. Nah, singkat cerita, di pensi tersebut diharuskan untuk menginap di sekolah. Karena memang besoknya acaranya dimulai. Karena masih ada beberapa PR yang harus dikerjakan, deadline gitu kan. Beberapa orang, mungkin sekitar belasan orang lah ya, orang itu menginap, tapi yang difokuskan hanya untuk laki-lakinya aja, itu pihak logistik dan pihak keamanan. Disuruh menginap di salah satu kelas di pojokan, kelas pojokan juga dekat tangga. Semua orang di situ pada sibuk pastinya kan, karena nggak akan mikir yang aneh-aneh. Yang ini yang penting kerjaan beres dulu. Nah, puncak-puncaknya itu di subuh, ketika kita udah hampir beres di jam 2 jam 3 subuh. Itu saya yang melihat kejadian tersebut. Jadi salah satu teman saya, dia udah capek kerja, terus dia ngecas HP-nya. Pas ngecas HP-nya disimpan, tahu nggak Kang, yang kursi, terus di bawahnya ada kolong buat nyimpen. Ada laci. Ada lacinya tapi kosong gitu kan, bolong gitu. Dia nyimpen HP di situ, terus dicas sama dia.
Tiba-tiba saya lagi jalan atau lagi duduk gitu di situ ya. Tiba-tiba kenapa nih HP-nya nyala? Pas saya cek HP nyalanya itu malah kebuka film Blue. porno, film Blue. Wish. Langsung saya teriak dong, ini siapa? Kok ngapain sih buka-buka film kayak gini gitu? Lagi hektik kayak gini. Terus si orangnya ya mungkin lah, orang saya tadi cuma ngecas, orang HP-nya dimatiin gitu. Kenapa bisa kebuka gitu HP-nya? Oh. Nggak ada yang tahu passwordnya. Terus dia juga tadinya sibuk jalan-jalan, apa maksudnya sibuk kerja gitu ya, beresin kerjaannya. Pas ngecas kenapa kebuka dengan film porno Iya, gitu. film porno. Saya yang pertama, ini maksudnya apaan? Ya udahlah, itu skip, kita mulai di situ. Mulai tuh orang-orang tuh pada kayak ini kayaknya ada yang nggak beres deh gitu. Itu posisinya di kelas berarti. Di kelas semua Oke. udah pada beres. Ya tinggal finishing dikit lah. Semua udah pada beres kerjaannya. Kita lupain hal tersebut karena ya udahlah, mungkin ini HP-nya error atau gimana, atau mungkin si orangnya nggak ngaku gitu kan. Ya. Semua mau beranjak tidur setelah jam 4 atau jam 5 lah, kita istirahat sebentar. Kita tiduran di kelas. Tiba-tiba kayak ada suara kucing gitu kan. Ya, ngeong-ngeong. Awalnya ya meong-meong gitu. Terus pas lama-kelamaan kok suaranya kayak lebih nyaring gitu. Makin aneh, kayak bukan suara kucing. Malah kayak suara lengkingan si makhluk halus gitu. Kayak gimana Yang kan? saya bingung ya setengah nangis gitu loh Kang. Oh. Kayak melengking gitu lah. Ini kok suara kucing malah jadi kayak gini ya? Berarti cewek, Kang? Cewek. Kemungkinan sih cewek ya. Setelah dicek sama teman-teman keluar 1-2 orang, ada yang berani. Nggak ada kucing di sini gitu. Kan ini juga pintu ditutup, akses ditutup. Nggak ada kucing kemungkinan gitu. Ya, oke. Kita masih denial juga nih teman-teman di kelas. Yaudah lupain. Mungkin kita kecapean apa gimana gitu. Nah setelah dari situ masih ada kejadian lagi gitu. Kita masih diganggu dengan hal-hal tersebut. Suara orang lagi jalan. Ketika semua orang udah pada masuk di kelas mau tidur. Ada suara kayak orang jalan tapi pakai pantopel tentara gitu loh Kang. Oh, kayak tek gitu. tek, itu keras dan itu lama. Lumayan kurang dari 1 menit lah itu suaranya. Kita tuh jadi pada saling lihat-lihatan gitu. Anjir eta suara naon cenah. Anjir eta suara naon. Itu tuh lumayan lama Kang. Jadi kayak sekitar kurang dari 1 menit suara orang jalan itu tetap kedengeran gitu. Kayak turun dari tangga, terus dia kayak sedikit mau nyamperin kita ke kelas gitu, padahal kelasnya ditutup gitu kan. Gelap tuh pasti. Gelap, di luarnya udah digelapin semua, kita cuma nyalain di kelas aja. Setelah dari situ kita udah mulai ngerasa ini kayaknya nggak ada yang bener deh. Ada hal-hal aneh yang gangguin kita. Ya mungkin kita juga udah tahu bahwa di si sekolah ini tuh lumayan angker gitu kan. Tapi ya udahlah, kita berdoa, kita coba tenangin diri. Dan terakhir kejadiannya itu ketika ada kayak suara ini Kang. Apa namanya, sapu lidi. Ya. Sapu lidi tuh kayak di kecek gitu di depan kelas. Alah. Gitu. Itu jelas banget teman-teman juga ngedengar semua, bukan 1-2 orang. Itu semua ngedengar. Kayak ya itu kayak sapu lidi ditekan-tekan ke lantai aja gitu. Gitu. Nah, setelah kejadian itu ya udahlah kita berdoa terus mungkin ada beberapa yang langsung tidur juga kayak menghiraukan hal tersebut. Dan ketika alhamdulillahnya beranjak pagi kita udah melewati malam tersebut, malam lumayan takut gitu ya. Udah kayak film horor tuh. Iya, pengen cepet-cepet pagi biasanya. Pengen cepet-cepet pagi, ya udah aja lah tidur orang-orang banyakan ini kok gitu. Pas tidur jam 6 pagi itu temen pengen buang air gitu ya, buang air kecil. Nah di sebelahnya kan ada, jadi kita tuh ada beberapa kamar mandi lah ya. Dia lagi entah itu buang air kecil apa buang air besar, terus di sebelahnya kayak ada yang mainin air gitu Kang. Kerannya dinyalain, terus airnya di kubak-kubak gitu ya, kubak-kubak gitu. Terus pas dia nyari ke kamar sebelahnya itu nggak ada orang siapa-siapa juga gitu.
dan orang-orang lagi pada panik juga kan, itu kan H plus acara lah ya. Iya, Jadi iya. nggak ada waktu untuk main-main kayak gitu. Jadi selama di SMA sih itu aja kalau Iya. untuk cerita-cerita yang Yang Kang horor. Ai benar-benar alamin lah ya Betul. waktu. Dan itu sama teman-teman saya juga sampai sekarang kadang-kadang masih suka nyeritain hal tersebut gitu. Mhm. Ternyata benar gitu bahwa yang mengalami itu bukan saya sendiri tapi Iya. teman-teman juga Iya. gitu. Lanjut. Gitu Kang. Nah, berarti bisa dibilang ya, tapi Kang Ai sendiri tuh percaya nggak sih Kang sama hal-hal yang segitunya? Selain Oh. cerita ibu ya, berarti kan sebelum ada cerita ibu ya. Setelah jadi panjang cerita setelah saya mengalami ngelihat pocong terus suara-suara aneh di sekolah dan ibu kena santet atau kesurupan dan lain itu saya sebenarnya masih belum percaya Kang dengan hal tersebut karena Masih berpikiran logis masih aja gitu. berpikiran logis lah karena ya saya nggak pernah mengalami hal-hal tersebut jadi saya ya udahlah mungkin itu halusinasi atau faktor psikologis gitu ya jadi ya udah jadi saya mah coba logis aja tapi setelah saya mengalami kejadian sendiri istilahnya ketempelan atau kesurupan baru saya percaya dengan hal tersebut. Pernah mengalami Kang 1 kali seumur hidup Kesurupan kesurupan setelah SMA berarti. setelah SMA pas lagi kuliah sih maksudnya pas lagi periode kuliah gitu. Itu Tapi gimana Kang? jadi apa namanya setelah kejadian di SD SMA itu kan ibu kena santet. Nah setelah ibu kena santet sembuh, nah baru saya mengalami dengan hal tersebut jadi oh iya benar ada ya ternyata kayak gitu ya. Jadi awal ceritanya saya apa namanya lagi OTW ke kampung halaman karena ada acara akikah AA saya. Lagi OTW di jalan itu saya badan tuh udah ngerasa nggak enak tuh di jalan tol Cisumdawu. Badan udah ngerasa nggak enak kayak saya sakit di bagian ulu hati sama 2 lutut saya tuh. Kayak ada yang ngeganjel atau apalah gitu nggak enak aja pokoknya nggak nyaman. Setelah sampai kampung halaman semuanya nggak berjalan normal dengan yang saya pikirkan gitu. Harusnya saya bisa ngebantu keluarga lah apa gimana. Tapi pas di sana saya ngedrop sakit tuh. Sakit. Jadi ketika mengalami hal tersebut saya langsung inisiatif karena saya kan paham lah dengan hal-hal begituan lah ya. Dia belajar dengan hal-hal goib tersebut. Terus nggak apa-apa, lampu jatuh itu mah. Oh. lanjut. Jadi saya mengerti dengan hal-hal tersebut. Saya inisiatif untuk ya udah istirahat dulu nanti habis sholat maghrib coba doain katanya. Oke, saya tunggu saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib saya disuruh buka baju tuh. Suruh buka baju di kamar. Jadi didoain sama di belakang punggung dulu nih awalnya di sini. Di belakang punggung dicarilah mungkin sama dia mungkin dicari di belah mana gitu ya di titik energinya sebelah mana. Awalnya di punggung dulu, setelah di punggung mungkin entah itu si goib atau energinya kabur atau menghilang apa gimana. Nggak dapat tuh di area punggung. Jadi saya disuruh balik badan ke saling berhadapan dengan saya. Saya tuh minta ambilin batu katanya ke istri saya. Katanya itu salah satu apa ya istilahnya batu untuk ya mediasi untuk menyembuhkan. Disuruh ngambil batu. Jadi saya dipegang disuruh ngangkat tangan gini. Saya tuh nyari-nyari juga tuh masih nyari-nyari apakah masih ada di area punduk atau area mana. Di sini udah nggak ada. Saya langsung ke area ulu hati sini. Area ulu hati saya didoain dan itu sebenarnya Kang proses apa namanya kesurupan itu saya nggak bisa kontrol apa yang saya omongin. Saya bisa ngelihat nih di sini tuh ada mama saya, ada kakak saya, ada semuanya ada keluarga gitu kan. Tapi saya nggak bisa kontrol tangan saya tuh bentuknya mau kayak gimana, saya ngomongnya kayak gimana itu saya nggak bisa kontrol. Tapi ngerasain saya tuh kayak dibawa gitu sama saya kayak
dimainin lah gitu badan saya tuh, tapi saya masih bisa ngelihat. Terus. Ketika itu saya masih banyak ngelihat gitu keluarga saya, tapi saya nggak bisa ngontrol tangan saya kayak ngebentuk cakar gitu loh, kayak cakar binatang gitu ya. Terus bibir saya juga nggak bisa dikontrol, jadinya nangis, awalnya nangis kayak kesakitan gitu, awalnya nangis terus kayak ketawa juga Kang, kayak hahaha gitu, tapi melengking gitu loh. Saya nggak bisa ngontrol suara saya. Tapi Kang Ai seutuhnya itu ngerasain itu nangis. Ngerasain. Tapi nggak bisa ngontrol. Nggak bisa ngontrol. Saya ngeh itu nangis. Saya ngeh juga itu ketawa. Jadi kayak nggak sadar aja gitu kan? Nggak sadar. Kayak nggak sadar itu nangis. Tangan saya mau kayak gimana, mau nyakar kakak saya nggak bisa. Karena mungkin ada perlawanan gitu ya. Mungkin. Akhirnya didoain terus-terusan. Kata AA saya sih di ulu hati tuh ada yang nempelnya. Ada yang nempel katanya. Awalnya dicari di pundak nggak ada. Akhirnya di ulu hati tuh ada katanya. Terus kayak ya pakai batu yang tadi. Itu tuh sama sekali nggak ditekan yang tekan banget kan, kayak cuma ditempelin gitu doang. Terus kayak ditembak digituin. Tiba-tiba saya mental. Mental ke belakang di kasur gitu kan. Saya juga kaget gitu kan, maksudnya gitu tiba-tiba. Lah, nah dari situ baru mulai sadar. Lah kok bisa mental kayak gini ya gitu. Terus kenapa saya nggak bisa ngontrol suara tadi, gak bisa ngontrol tangisan tadi, tangan saya nggak bisa dikontrol. Tanda tanya tuh. Tanda tanya. Itu aneh banget, kaca yang udah puluhan tahun disimpan ditempel di paku, tiba-tiba jatuh tuh. Saya di kamar sendiri, di kamar saya. Saya awalnya kan masih sakit tuh, tapi di kamar sendiri. Tiba-tiba tuh si kaca tuh kayak jatuh aja. Itu kan udah lama sebenarnya, tapi kan di pakunya kuat banget ya. Kayak kaca kecil kotak gitu. Tiba-tiba trak aja jatuh ke bawah. Awalnya saya udah mikir aneh-aneh tuh. Ada apa nih gitu. Namanya di kampung ya Kang, pasti suasananya beda lah ya. Betul. Nah setelah dari kaca pecah itu, besoknya baru saya diobatin sama AA. Yang katanya ya Ai katanya ketempelan di jalan katanya. Ataupun mungkin ada yang gak suka juga gitu sama keluarga, jadi nempelnya ke Ai karena Ai masih polos katanya. Ai belum pernah dijagain lah, belum pernah dipagerin lah, segala macam saya gak ngerti lah ya. Jadi nyerangnya ke Ai karena Ai masih polos, atau enggak ke Mama karena Mama juga sangat lemah di bidang kayak gitunya gitu. Dan akhirnya tapi dari situ udah gak ada gangguan lagi Kang, cuma itu kesurupan. Dari situ ya istilahnya sih kata saya udah dipagerin, harusnya udah aman katanya gitu. Nah berarti lanjut nih cerita ibu nih, yang tadi kan anak korban mungkin udah mendengarkan ya sebagian kecil garis besarnya, bahwa ibunya itu, kalaupun misalkan ada anak korban yang baru mendengarkan malam hari ini yang masih di jalan atau di rumah, jadi ibunya Kang Ai itu bisa dibilang disantet, tapi disantetnya gimana ya? Dapat, kalau bahasa dulu mah ilafat lewat mimpi, yang karena ibunya Kang Ai ini punya usaha ya, ada yang nawari tapi lewat mimpi untuk jadi penglaris, tapi karena menolak akhirnya diganggu, dan setiap adzan maghrib itu selalu kesurupan. Nah itu kejadiannya itu ibu tuh usaha apa Kang? Ya jadi ibu tuh sama bapak memang merintis usaha masakan Sunda lah, ayam goreng gitu-gitu Kang, di pinggir jalan. Bukan di ruko tapi benar-benar di pinggir jalan, kios gitu kan. Terus mungkin karena mereka masih muda dulu, jadi ibu tuh tidur terus didatengin mimpi sama sosok bapak-bapak berjubah putih katanya. Terus gondrong, dan mereka menawari ibu, kalau ibu mau lancar usaha datang aja ke danau ini, nanti kita bantu, percaya sama saya Bu katanya. Oke. Ibu saya mungkin masih denial atau lupa mungkin dengan hal tersebut. Ya udahlah, mungkin itu cuma mimpi aja gitu. Terus di keesokan harinya itu didatengin lagi sama orang yang sama.
Ya. dengan bahasa yang sama gitu. Ibu kalau mau dagangan laris, kalau mau lancar usaha, datang ke danau ini, percaya sama saya katanya. Ibu saya langsung ngobrol tuh sama bapak. Pak, ini ibu didatangin mimpi sama orang, katanya harus ke danau ini katanya. Ya bapak saya masih denial, nggak usah lah katanya, bisi gaib katanya. Kumaha onam. Pas hari ketiganya sama juga tuh didatengin sama orang yang sama. Malah bahasanya yang beda. Kalau sekarang kayak cenderung maksa gitu. Ibu, kalau bahasa Sundanya, ibu teu percaya ke abi cenah. Aduh. Sok cenah ibu ka danau ieu cenah. Kayak ku abi di pasihan terang supaya usaha ibu lancar cenah. Sok percaya ke abi mah mau ngabohong cenah. Setelah mimpi tersebut mungkin koordinasi dengan bapak saya, ya udahlah kita cobain dulu, mungkin siapa tahu ini rezekinya dari situ gitu. Masih belum mikirin ini tuh gaib bapak gimana, penasaran. Bapak sama ibu saya ke sana, disuruhlah datang ke suatu danau, tapi memang sebenarnya kan danau itu tuh banyak orang ternyata, banyak orang banyak yang juga datang. yang ke sana, banyak yang datang. Oke. Jadi kondisinya si danau ini tuh kayak tempat pariwisata lah. Jadi ada makam apa ya, sultan-sultan kayak dulu zaman dulu Oh, lah. jadi tempat wisata religi lah ya. Wisata religi iya, danaunya juga ada iya gitu kan. Datang ke sana itu dicatat nama dulu Kang, ternyata dicatat nama, asal dari mana, baru diarahin ke satu rumah. Diarahin ke satu rumah, disuguhin lah minuman air putih biasa sebenarnya. Ya mungkin ibu sama bapak saya ya nggak tahu itu, mungkin itu mikirnya air biasa aja gitu kan. Jadi ada makamnya juga di sana. Setelah minum air tersebut, lanjut ke step selanjutnya, itu harus nyebur ke salah satu danaunya, maksudnya ke area Tempat danaunya. pemandian lah ya. Ada ikan-ikannya juga lah di sana, dan harus ngasih makan. Itu sebenarnya saya ikut juga ke sana. Oke. Saya masih ingat tuh. Ya. Saya waktu kecil diajak juga ke sana. Saya masih ingat itu ada danaunya, ada ikan-ikannya juga. Jadi ibu saya disuruh ngasih makan sama harus nyelam ke sana. Jadi setengah badan pun nggak apa-apa gitu. Ibu saya sempat nyelam ke sana. Tapi mungkin ibu saya punya pemikiran nih kayaknya udah menyeleweng ke hal-hal yang aneh lah gitu. Jadi memutuskan untuk tidak lanjut ke step-step yang selanjutnya, ritual-ritual yang selanjutnya. Setelah pulang, ibu saya mengalami hal-hal yang kejadian yang aneh. Yaitu selalu kesurupan di jam maghrib, itu pasti. Jadi kayak siang mah aman-aman aja kan, kayak normal aja. Kayak gak ada kejadian apa-apa. Kayak kejadian apa-apa. Jadi siang jualan, pas mau maghrib itu tuh orang-orang sekitar rumah tuh kayak udah persiapan aja, ini pasti bakal kesurupan lagi gitu. Oke. Sampai dibawa ke kampung lagi, sampai dibawa ke Bandung untuk berobat gitu ya. Alhasil kadang-kadang nihil gitu dengan ya, tapi namanya ikhtiar pada zaman itu. Terus sempat pada satu waktu kita keluarga, jadi kan rumah itu ada 1 lantai 2 lantai ya kan. Keluarga itu yasinan lah atau berdoa lah gitu kan di satu malam itu. Kita berdoa semuanya, dan yang berdoa itu di atas, di lantai kedua, di bawah mah normal gitu ya, ada yang nyuguhin makan dan lain sebagainya kan. Di lantai 2 itu kita berdoa semua, dan yang anehnya adalah yang gempa cuma di atas doang Kang. Jadi ada kejadian ketika kita berdoa yasinan kayak gitu, goyang. Yang atas tuh gempa, itu ngerasa kalau sampai panik ke bawah gitu. Ya gempa. Di bawah mah nggak ngerasa apa-apa. Jadi orang-orang yang lagi nyiapin mah nggak ini ya? Nggak ngerasa. Jadi ketika pengajian yang di atas aja yang ngerasa ini ada gempa gitu. Nah semenjak dari situ terus kita ikhtiar dengan berbagai macam orang-orang pinter lah ya, mau dibawa ke kampung sini, alhamdulillah tuh sembuh dari gangguan gaib tersebut. Tapi yang anehnya adalah kok masih digangguin ya, dengan padahal kan mama saya udah nggak berminat untuk ngelakuin ritual tersebut, tapi kok masih digangguin gitu. Setelah dicari tahu ke orang-orang pintar, ya ini waktu itu karena ke danau tersebut, karena udah ngelakuin ritual pertama sama kedua katanya. Jadi mereka nggak suka kalau misalkan ada yang udah ngelakuin ritual tapi malah nggak jadi gitu. Ya cuman setengah lah ya kasarnya. Bahkan sampai ada orang yang datang ke rumah nyariin ini si ibu
Mimin kemana? Tahu nggak alamat detailnya di mana katanya. Itu sampai ada yang nyariin bahwa ya kita juga nggak kenal, tetangga pun itu juga nggak kenal gitu. Kayak gitu untuk kejadian yang santet pertamanya gitu. Oke. Atau- Itu alasannya kenapa Kang? Orang-orang pada nyariin ibu. Sempat nyari tahu nggak sih tetangga nanyain kenapa pengen ke ibu? Mungkin disuruh untuk ngelakuin ritual selanjutnya sih Kang. Ini tuh Tapi kayak lewat orang ya? nanggung gitu, kayak nanggung itu udah step pertama, step kedua ya udah lanjutin aja karena mungkin bagi mereka bisa jadi tumbal Kang. Oke. Kalau kita mikirnya panjang mungkin dagangan ibu saya bisa dilarisin dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan. Tapi Tapi kita kan nggak tahu ya nggak ke tahu depannya. apakah ibu saya yang dijadikan tumbal atau tidak, Atau anak-anaknya atau biasanya kan anak-anaknya gitu ya. gitu ya. Nah itu step kedua kan udah dilakuin tuh Kang. Kalau boleh tahu yang ketiganya itu harus ngapain? Kalau itu saya sih kurang tahu sih ya. Tapi setelah saya nyari tahu ke saya yang pernah datang ke sana juga, setelah berguru ataupun nyari ilmu dengan lain-lain, memang di situ tuh tempat ritualnya atau tempat hal-hal yang kita ingin nyari kekayaan kayak gitu-gitu. Ya secara instan lah ya. Secara instan. Jadi kalau orang nyari ke sana, larinya ke sana ngikutin ritualnya ya mau kaya gitu. Istilahnya mah gitu. Ya biasa kaya, gelar yang gitu-gitu ya Kang. Ya, Jabatan. jadi dia harus berdoa dulu di makam sultannya atau di makam apanya gitu. Padahal kata kakak saya itu sebenarnya ini sultan mah ya baik orangnya gitu. Iya, Cuman sama betul. orang-orang sekitarnya dijadiin yang Ya disalahgunain lah. disalahgunakan Betul, gitu. betul. Akhirnya setan yang masuk kan. Akhirnya setan yang masuk gitu. Oke. Nah terus kalau misalkan gangguan kesurupannya itu biasa ngapain Ibu? Teriak-teriak aja Kang, teriak-teriak nggak jelas. Kayak mau ngebanting-bantingin orang itu sampai kuat. Aduh. Kayak orang yang orang yang megang dia itu sampai nggak kuat juga gitu. Kayak tenaganya tuh ya overpower lah gitu. Itu berapa lama Kang? Lumayan maksud itu tuh, lumayan lama. Dari kan itu hampir setiap hari tuh. Tiap Setiap hari. azan maghrib itu berapa lama kesurupannya? 1 bulan mah ada lah kayak gitu Kang. Waduh. 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lah ya. Jadi dibawa, saya ngelihat banget depan mata saya ibu maghrib mau makan, tiba-tiba diem gini. Orang-orang udah pada nggak tuh di sekitar, udah nggak akan bener. Bawain ustad atau tanya ustad lah gitu, bawa ke sini. Itu benar-benar kesurupan, benar-benar itu Cina. Mama sampai bilang kayak gini, itu di taman ada orang Cina pakai apa tuh namanya, bandana lah ya, pakai bandana. Oh benar ya. Disebutnya, tapi saya lupa lah bilangnya apa. Itu ada orang di taman pakai bando atau bandana gitu. Jangan disuruh masuk katanya. Jadi orang tua saya juga ada yang ngehalanginnya, ada juga yang usilnya gitu. Oh. Jadi kadang-kadang ada yang ngehalanginnya juga, iya. Sampai situ kurang lebih 1 bulan lah baru bisa sembuh ya, terus-terusan kita ngajiin, terus-terusan kita ruqyah kayak gitu-gitu. Barulah sempat alhamdulillahnya sembuh gitu dari, saya bisa bilang fase pertama mama sembuh dari penyakit-penyakit yang goib kayak gitu. Lanjutannya? Kalau fase selanjutnya itu mama ini benar-benar dikirim santet. Bukan kalau tadi kan diganggu sama gaib. Kalau sekarang itu dikirim santet katanya. Benar-benar dikirim orang lah. Dikirim orang. Intinya adalah mama selalu ngeluarin darah dari hidung. Mama selalu ngeluarin kayak mimisan darah, gitu kan? Kayak mimisan, tapi Akang tahu nggak kalau misalkan keran air dikeluarin gitu kan, tapi sedikit, tapi kan tetap ngocor gitu ya. Iya. Kayak gitu Kang keluar darahnya. Aduh. Dari hidung. Itu tuh kejadian setiap mama mau ngelakuin hal-hal baik, termasuk jualan, termasuk apalagi sholat gitu. Ya, betul. Bahkan niat sholat pun udah pasti langsung keluar darah tuh. Oh. Itu kejadian sekitar di tahun 2016-2017an lah. Lah baru-baru dong. Lumayan baru-baru itu. Jadi mama, kita masih belum tahu nih ini tuh kejadiannya apa, siapa yang ngirim itu nggak tahu. Jadi karena saya masih berpikir logis, ya udahlah bawa ke rumah sakit. Betul. Tapi itu bawa ke rumah sakit itu setelah beberapa hari kejadian. Kayak awalnya masih 2 hari 3 hari tetap di rumah gitu kan. Nah selalu ngeluarin darah dari hidungnya. Apalagi ketika dia mau sholat. Jadi kayak misalkan mau pagi-pagi pun dia lagi beranjak mau jualan, tiba-tiba ngacir lagi darah gitu kan. Gongnya adalah ketika mama saya mau sholat maghrib, Pak.
mau sholat maghrib itu kan benar-benar udah nggak kuat, lemes. Ya. Terus mama saya mau maksain sholat karena mau dipaksain. Ini karena udah tahu ini nggak akan kejadian yang benar gitu. Betul. Kan. Didampingilah sama kakak saya yang ngerti di Ya, belakang ditahan. Takutnya mama ngejengkang gitu ya Atau atau jatuh. pingsan. Jadi di depan saya itu ada kakak ipar, cewek juga, jadi dia jadi imamnya gitu. Udah pakai dipaksain, udah alhamdulillah tuh masih bisa. Pas udah pakai mukena, kakak saya juga pakai mukena di depan kakak ipar. Itu pas Allahu Akbar, tiba-tiba loncat kayak pocong. Hah? Merinding dong. Saya ngelihat banget di depan mata saya kayak astagfirullahaladzim. Mama tuh kayak loncat-loncat kayak pocong gitu. Iya. Pas Allahu Akbar, tiba-tiba loncat gitu tuh. Itu bener-bener wow. Ngeri banget itu. Iya sih. Jadi langsung ditimpa sama kakak saya. Ya, Udah dirangkul. jangan dulu dipaksain, langsung diobatin. Itu sampai teriak-teriak juga tuh mama. Dan setelah itu saya tanyain, "Mah, tadi ngerasanya kayak gimana? Kok bisa loncat-loncat?" Mama kayak ngambang katanya. Kayak ngambang aja, nggak ngerasa itu kayak Nggak napak gitu. iya, kayak ngambang aja katanya. Itu gongnya pas di situ sih. Dan anehnya ketika saya bawa ke Advent karena ini udah tahu nggak bener, ke salah satu rumah sakit di Ciamplas di Advent, diperiksa darahnya normal, padahal setiap hari ngeluarin darah. Betul. Setiap mau sholat, Secara setiap logika pagi, pasti lemes tuh. pasti lemas, darah harusnya kurang dong, karena kan ngecur banget kan ya. Di Advent cek hidungnya nggak kenapa-napa, cek sarafnya nggak ada kenapa-napa, Pembuluh darah aman. pembuluh darah juga aman, nggak ada yang pecah gitu. Akhirnya diobatin lah ke kampung. Udahlah biar benar, kita obatin ke salah satu ustadz yang kita percaya. Ya. Bahkan ketika salah satu momennya, bahkan ustadz itu masih mau masuk ke gerbang rumah kita, mama lagi di ruang tengah, itu udah teriak-teriak. Kayak udah ngerasa ada yang mau ngehajar dia lah gitu. Iya. Jadi si ustadznya ini baru mau datang aja, baru mau parkir. Padahal nggak tahu dia mau datang apa gimana. Mama saya udah teriak-teriak gitu. Ini tuh bener-bener teriaknya teriak ya apa namanya? Histeris aja, histeris gitu ya. kan. Kayak menolak gitu. Setelah dari situ diobatin, itu juga lumayan lama Kang. Fase pertama, fase keduanya berarti ya. Fase kedua lumayan lama, kurang lebih di 2 mingguan lah. Setelah di Advent, udahlah di Advent kita karena gak ada apa-apa juga. Kan ada biaya juga yang harus dikeluarkan ya. Kita bawa aja ke kampung karena ini bukan medis lagi, karena ini udah menyangkut goib gitu kan. Di fase pertama kena santet itu alhamdulillah tuh sembuh, disembuhin. Dan yang anehnya adalah ini bukan mamah doang yang ngelihat, jadi AA sama ustadznya juga ngelihat. Kayak setelah diobatin, diruqyah kayak gitu-gitu tuh ada yang keluar dari hidung, kayak bentuk serangga gitu. Kayak dari dari hidung, pas udah diruqyah udah beres, ada serangga katanya dari hidung, terus terbang dia keluar. Nah dari situ sembuh. Itu yang bikin saya kejadian kayak ini bener-bener kok ada ya kejadian kayak gitu tuh gitu. Itu tuh fase pertama. Fase keduanya juga sama tuh. Kayak masih belum bersih ternyata. Masih belum bersih si goibnya. Datang lagi santetnya. Kejadian hal yang sama juga. Tiap mau sholat keluarin darah lagi. Sampai ember Kang. Sampai ember tuh disimpan di hidungnya dia. Mama sampai benar-benar minta maaf ke tetangga-tetangga kan, tetangga juga pasti ngumpul tuh masuk ke rumah kan. Takutnya hampura mama. Takutnya ya mungkin mama mikirnya takut udah nggak ada umur lagi apa gimana kan. Itu sampai nyelak, sampai dia nggak bisa ngomong lagi, sampai gitu, sampai benar-benar nggak bisa napas lagi. Akhirnya ya alhamdulillahnya sembuh dengan ruqyah lagi sih Kang. Ruqyah lagi. Tapi sekarang alhamdulillah sehat kan? Sekarang alhamdulillah udah sehat. Jadi tapi sempat nyari tahu nggak siapa yang ngirimnya? Saya sempat nyari tahu karena dia kan ngerti di hal-hal tersebut dan memang dikirimin sama orang katanya yang nggak suka sama mama. Karena usaha. Ih gila ya. Maksudnya tuh segila itu sih kalau di dunia bisnis ya. Iya maksudnya zaman sekarang loh, zaman modern ya Kang. 2016 mah bisa dibilang udah dunia digital ya. Betul. Udah sosmed udah jalan. Ya kasarnya kalau usaha kamu pengen lancar ya apalagi lah Kang Ayah aja buka topologi kan mainin sosmed. Betul. Gimana caranya bukan biar mainin goib ya. Iya bukan goib Kang. Emang goib ngerti digital kan enggak gitu. Itu sih yang pengalaman saya depan mata paling ngeri. Mama ketika sholat ya
jadi pocong itu. Itu kan pasti ganggu banget ya, maksudnya lagi sholat keluar darah gitu kan. Iya itu pas banget lagi Allahu Akbar terus tiba-tiba dia loncat-loncat sendiri. Saya Oh ngebayangin itu aja sih merinding. merinding. Kita aja yang dengernya merinding, apalagi kamu anak kurban di rumah yang dari tadi kita dengerin gitu. Tapi ya syukurlah, alhamdulillah mama sehat ya sekarang ya. Alhamdulillah udah sehat. Tidak ada lagi gangguan-gangguan yang signifikan lah Kang ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mamanya sehat. Tapi masih usaha, masih dagang. Sekarang masih usaha tapi dikontrakin karena mama udah mulai menua ya. Jadi Iya, tenaganya udah terkuras jadi ya sekarang dikontrakin aja. Oh kontraknya jadi istirahat aja ya. Istirahat aja lah biar Tinggal anak-anaknya aja. anak-anaknya yang bisnis. Wih mantap. Gitu anak kurban. Tapi sebelum apa? Siapa? Ini gara-gara tadi terperana sama ceritanya Kang Ayi. Oh iya, ada yang cerita. Oh iya tuh. Apa katanya Bil? Oh, topologi di mana Kang? Tuh ada yang nanya. Topologi di Jalan Tasikmalaya itu outlet pertamanya. Bentuknya kayak kedai aja sih, kedai kopi. Kita fokusnya di dine in sama kita fokusnya di take away sama online aja. Jadi kalau untuk dine in memang tempatnya agak kecil sih gitu. Jadi kalau misalkan mau nyoba silahkan ke Jalan Tasikmalaya yang di Bandung di area Laswi, Jalan Laswi. Terus kalau misalkan yang di area Bandung Timur ada di daerah Cinunuk di Jalan Arjuna. Itu available juga di online food, ada di Shopee sama GoFood. Oh GoFood, semuanya udah ada ya? Semuanya situ. udah ada. Menu spesialnya apa sih Kang? Menu spesialnya Topologi. kopi susu gula aren sama itu. kopi susu sea salt. Jadi itu lebih creamy, lebih gurih, lebih enak lah pokoknya. Tuh. Dan kita harganya juga affordable ya, murah-murah. Yes, mahasiswa banget ini mah. Iya. Anak urban banget ini mah. Kita pakai kualitas yang premium dengan Ya. coffee shop sama dengan coffee shop lain, tapi dengan harga murah karena kita cuma bukan ngejual experience dine in-nya, tapi Ya. kita ngejual experience rasanya gitu. Ya, kita doakan Kang Ayi dan Topologi mudah-mudahan bisa bikin kedai yang lebih besar. Amin. Jadi biar teman-teman ataupun anak urban yang mau ngopi sambil ataupun mau meeting, mau kerja sambil ngopi, itu ada ya Kang? Ada. Sementara ini masih kecil lah ya Kang ya. Masih kecil. Tapi kan dari kecil bisa jadi besar ya Kang. Betul. Itu luar biasa, apalagi mamahnya pengusaha juga, ya pasti nurun lah ke anaknya. Mudahan. Gitu. Tapi semoga tidak ada gangguan hal-hal yang kayak gitu lah ya. Tidak ada Kang. Jangan Kang. Jangan sampai lah. Tapi kan kalau yang dukun-dukun gitu mah sukanya kopi Kang. Kopi hidung atau bukan americano tapi kopi hidung. Oh hidung americano mah jurigna atau teuing eta Atau mah. teuing eta mah. Oke, anak urban, Roni akan baca beberapa chat yang ada di TikTok. Cerita serem ya Om. Oke, ya benar, cerita serem yang bisa kita ambil. Terus Bang Dul rajin jurigna sesapu. Ya itu mungkin salah satu program pemerintah yang suka bersihin kota Bandung. Ya salah satunya mungkin kota Bandung jadi kota terbersih, tapi sekarang mah lagi banyak sampah ya. Kalau dulu ya mungkin salah satunya dibantu sama makhluk-makhluk yang suka sapu-sapu kayaknya. Terus ada lagi Bill, kok bisa ya nggak nyangka apanya. Terus ada jelatah.co. Soundnya serem mas. Wih, sound apanya nih? Backsound mungkin kali ya. Terus ada lagi, ini siapa ya? Tong bengong Mang Roni. Saya terperana sama cerita ibu karena kalau jujur Kang, saya kalau udah ngomongin masalah ibu tuh kadang-kadang suka, karena ada beberapa narasumber kalau udah nyeritain ibu, saya tuh jadi terperana gitu karena ngurus ibu dari sakit sampai dia akhir hayatnya meninggal dunia gitu. Saya itu nggak lepas, benar-benar ditungguin gitu. Makanya kalau udah ngomongin ibu mah, wah udahlah. Pokoknya Roni selalu berpesan ke anak urban, selagi ibu ada, please tolong jangan ditinggalin, jangan sampai disentak karena jujur ibu tuh yang bikin sakit ibu tuh bukan gara-gara kamu nggak kerja, kamu nggak sekolah, tapi yang paling sakit tuh nyentak ibu kamu sendiri dengan mata melotot, marah-marah, pengen motor RX King misalkan. Nah itu tuh, itu yang paling ini Kang. Betul. Makanya kalau ibu mah udahlah, the best lah. Topologi teh di mana ya? Udah, tadi udah dijawab. Teh Sabil awas di pantry ada yang duduk di pojok deket kompor. Si Juan itu mah.
Anak urban kalau datang ke urban tuh ada namanya Juan. Gitu. Dan itu yang beberapa yang ada di TikTok yang sudah komen. Ya mudah-mudahan anak urban dari ceritanya Kang Ai bisa kita ambil hikmahnya. Yang jelas sekali lagi Roni selalu berpesan, kamu kalau misalkan masih ada ibu please jangan ditinggalin, tolong urus sampai akhir hayatnya. Karena bagaimanapun kamu bisa sukses, kamu bisa jadi kaya raya, kamu bisa jadi pintar, itu berkat doa dari seorang ibu. Makanya kenapa ada PO Bus doa ibu dia gede, itu gara-gara ibu gitu. Kang, ada rencana apa lagi nih topologi? Ekspansi sih hopefully ya di kedepannya kita ada ekspansi kedai baru dengan yang lebih luas. Amin. Ke kedainya bisa ada nobar juga, bisa WFC-an juga untuk anak-anak startup, anak-anak yang sering-sering WFC gitu ya. Iya, apalagi anak Gen Z kan sekarang gitu ya kerjanya Ya, di kafe. tapi tenang aja, kopi kita pasti lebih murah dengan kopi shop yang lainnya dengan rasa yang enak gitu. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 9 lagi. 9 pagi sampai 9 malam. Oke, jam 9 sosial medianya? Sosial medianya ada di Instagram @topologicoffee, topologi.coffee. Nah, itu anak urban. Jadi buat kamu nih yang jangan lupa kalau misalkan lagi dengerin siaran Urban Legend sambil dengerin sambil ngopi itu nikmat banget. Saya sambil siaran aja sambil ngopi. Ini kameranya kemana? Ini sambil ngopi nih. Ini yang kopi gula aren. Pas banget karena emang Roni jujur sukanya yang creamy. Jadi sangat pas. Jadi jangan takut. Kalau misalkan katanya kalau ngopi kamu bakal nggak akan ngantuk. Nggak, kalau misalkan ngantuk mah tidur, bukan kalau ngopi jadinya begadang, nggak. Itu adalah mitos. Jadi kalau misalkan kamu ngopi jangan takut begadang karena kalaupun udah ngantuk ya tidur. Seperti itu. Oke Kang Ayi, terima kasih udah bercerita dan ada pesan-pesan terakhir deh sama anak urban. Kenapa harus nyobain topologi? Kenapa harus nyobain topologi ya? Karena satu harganya affordable tapi dengan rasa yang sama dengan coffee shop viral di Bandung. Dan kita pakai bahan-bahan yang sama dengan juga yang mereka. Jadi harus wajib dicobain karena harganya murah tapi rasanya sama enak gitu. Itu harganya murah. Tadi cuma berapa? 16.000. Tuh 16.000 tapi serasa harga 38.000 guys gitu. Jadi jangan takut. Oke sekali lagi Kang Ayi terima kasih. Siap, sama-sama. Sukses terus. Kita doain bersama mudah-mudahan topologinya semakin melesat dan besar. Kita dukung terus karena ini adalah kopi yang kekinian yang mungkin Gen Z bakal suka banget. Jangan lupa datang ke Jalan Tasikmalaya dekat IBCC ataupun yang Bandung Timur itu ada daerah Cinunuk ataupun kamu tinggal searching aja di sosial media di topologi. Terus di marketplace Shopee Food, GoFood, apalagi? Itu aja, 2 aja. Baru dua ya? Nah itu semua ada. Silahkan langsung kunjungin aja sosial medianya dari topologi. Sekali lagi terima kasih anak urban. Kamu yang telah stay tune dari jam 10 malam sampai jam 11. Dan terima kasih buat topologi yang malam hari ini telah support siaran kami di Urban Legend dan semua teman-teman di sini pada ngopinya topologi. Gitu. Roni, mohon maaf kalau salah-salah kata. Kesimpulannya adalah Roni selalu berpesan bagaimanapun orang tua kita jangan ditinggalkan apalagi sampai kita memarahinya dengan seorang ibu. Doa dari seorang ibu itu adalah kunci kesuksesan dari seorang anak mau lelaki ataupun perempuan. Jadi jangan sampai ditinggalkan, terus urus ibunya sampai akhir hayat karena bagaimanapun ibu adalah surga buat anak-anaknya. Roni pamit undur diri, sampai ketemu minggu depan dengan cerita-cerita seru karena dengan narasumber-narasumber juga. Dan buat kamu anak urban yang mempunyai cerita seperti Kang Ayi Rahmat boleh langsung WhatsApp di 0811221063 atau bisa melalui akun sosial media kami di Urban 1063 FM. Roni pamit undur diri, sampai ketemu minggu depan di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Selamat malam.